Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang sistem EV, yaitunya Electronic Fuel Injection. Jadi kebanyakan dan umumnya semua mobil sudah menggunakan yang namanya sistem EV. Jadi nanti kita akan melihat apa saja yang ada di pada sistem EV tersebut, baik itu komponen maupun cara kerja daripada sistem EV tersebut. Jadi Bapak akan menjelaskan secara garis besar saja, dan kita lanjutkan dengan rangkaian yang ada pada sistem EV atau Electronic Fuel Injection. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa komponen utama yang ada pada sistem EV. Yang pertama itu adalah ada yang namanya ECU, yaitunya Electronic Control Unit. Jadi ECU inilah yang akan mengatur waktu pengapian, kemudian jumlah bahan bakar yang diinjeksikan, kemudian berapa tekanan pompa, dan kapan waktu membuka gas. Jadi itu yang diatur oleh ECU. Jadi ECU fungsinya itu adalah mengolah data. Jadi data mana yang diolah atau informasi mana yang diolah oleh ECU. Jadi dia akan menerima informasi atau sinyal dari beberapa sensor yang ada pada sistem EV. Contohnya itu adalah ISC atau Idle Speed Control. Itu adalah salah satu komponen atau sensor EV yang berfungsi untuk mengatur idle mesin. Kemudian ada namanya Water Temperature Sensor. Jadi ini gunanya itu adalah untuk mengecek berapa suhu air pendingin, di mana sinyalnya akan dikirim ke ECU, dan ECU akan mengirimkan sinyalnya berdasarkan hasil pembacaan daripada water temperature sensor, yang mana nantinya akan diteruskan ke cooling fan pada radiator. Kemudian ada namanya knob sensor atau sensor detonasi mesin. Ini gunanya untuk mengecek apakah ada detonasi pada mesin EV. Gitu. Kemudian ada namanya cam angle sensor. Jadi ini dia fungsinya adalah untuk mengecek sudut cam pada camshaft. Kemudian ada namanya intake air temperature sensor. Ini gunanya untuk mengukur berapa tekanan udara masuk. Jadi sinyal yang dihasilkan oleh sensor IAT ini juga akan dikirim ke ECU. Kemudian ada namanya throttle body. Ini. Jadi throttle body ini biasanya kalau di mesin konvensional itu sama dengan katup gas. Jadi di sini fungsinya itu adalah untuk membuka dan menutup saluran intake. Dia itu fungsinya. Kemudian ada namanya injektor ini. Ini adalah salah satu aktuator yang berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke uang bakar. Ini jumlahnya diatur oleh yang namanya ECU. Apa yang diatur oleh ECU ini? Yaitunya adalah berapa lamanya pembukaan injektor, kemudian berapa jumlahnya bensin yang diinjeksikan. Itu yang diatur oleh ECU. Kemudian ada namanya di sini adalah check lamp atau lampu cek. Ini
gunanya adalah untuk mendeteksi kerusakan pada ECU. Jadi kalau seandainya ada masalah pada ECU atau pada sistem EP, maka ini akan berkedip sebanyak beberapa kali. Jadi jumlahnya akan kita cocokkan dengan spesifikasi pabrik untuk melihat bagaimana yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, begitu. Jadi kemudian ada namanya ignition coil. Nah, ini adalah koil pengapian. Jadi beda dengan mesin konvensional, digunakan untuk ke semua busi. Sedangkan pada sistem EP, semua busi itu ada satu koil. Artinya satu koil dia melayani satu busi. Nah, itu bedanya antara yang mesin EP dengan mesin konvensional secara garis besar. Ini adalah perbandingan antara karburator dengan EP. Jadi perbedaannya adalah terdapat pada cara mendeteksi jumlah udara dan bahan bakar. Kalau yang masih menggunakan karburator atau konvensional, itu menggunakan yang namanya penyetelan udara dan jumlah bahan bakar. Sedangkan pada sistem EP itu diatur oleh beberapa sensor, kemudian dikirim ke ECU. Nah, jadi ECU itu untuk mengirim sinyal ke injektor. Artinya dia di sini adalah mengatur berapa lamanya pembukaan injektor dan berapa jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Jadi begitu. Jadi perbandingan udara, bahan bakar dan kondisi pengendalian. Ini pada tipe konvensional atau masih menggunakan karburator. Jadi pada sistem karburator itu dia masih menggunakan yang namanya katup chok. Sedangkan pada EP tidak lagi menggunakan katup chok. Nah, jadi jumlah udara itu akan diatur oleh yang namanya MAP, itunya manifold absolute pressure. Nah, ini perbedaan dalam kondisi dingin. Jadi kalau yang masih menggunakan karburator itu akan terjadi yang namanya campuran kaya ketika mesin dalam keadaan masih dingin. Sedangkan pada yang sistem EP itu dideteksi oleh yang namanya ECU atau melalui sinyal yang dihasilkan oleh water temperature sensor, di mana dia akan memberikan input ke ECU untuk melakukan penambahan bahan bakar. Kemudian selama percepatan atau akselerasi, yang mana pada sistem karburator itu dengan melakukan kita menginjak pedal gas sehingga akan menekan pompa akselerasi sehingga jumlah bahan bakar juga akan bertambah. Sedangkan pada sistem EP ini tidak diperlukan lagi karena bahan bakar bertekanan dipersiapkan pada pipa delivery yang terdapat pada ujung nozzle. Kemudian pada saat dibutuhkan tenaga atau high power output, ini ketika kita membutuhkan tenaga ini adalah ketika melewati tanjakan. Jadi bagaimana pada sistem karburator? Pada sistem karburator itu dilengkapi dengan yang namanya power system untuk menambah jumlah bahan bakar. Sedangkan pada sistem EP, penambahan bahan bakar dilakukan berdasarkan inputan dari total position sensor dan tekanan pada intake manifold. Nah, begitu bedanya. Jadi ada beberapa keistimewaan sistem EP dibandingkan karburator. Yang pertama itu adalah memungkinkan pembentukan campuran yang homogen pada setiap silinder.
Jadi satu silinder itu dilengkapi oleh satu injektor. Kemudian volume injeksi bahan bakar dikontrol oleh ECU sesuai dengan beban dan putaran mesin. Yang kedua, keistimewaannya itu adalah perbandingan udara dan bahan bakar akurat. Jadi pengiriman campuran udara dan bahan bakar berlangsung terus-menerus secara tepat tergantung pada putaran dan beban. Nah, begitu. Kemudian respon yang baik sesuai dengan pembukaan sudut throttle. Jadi injektor dipasang dekat dengan kartu masuk. Kemudian bahan bakar ditekan dengan tekanan 2-3 kg per cm pangkat 2. Kemudian bahan bakar diinjeksikan melalui lubang yang sangat kecil. Kemudian koreksi campuran udara dan bahan bakar. Jadi ada penambahan bahan bakar selama mesin di start. Kemudian ada penghentian bahan bakar selama deselerasi. Yang kelima itu adalah efisiensi pemasukan campuran udara dan bahan bakar. Jadi pada sistem EP ini tidak memerlukan venturi untuk mempercepat aliran udara masuk. Jadi mungkin untuk yang pertama sekali itu yang kita jelaskan dulu mengenai perbedaan antara sistem EP dengan sistem karburator. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.